Oke, selamat datang di podcast Masih Bandel Official. Selamat datang. Dan sebelumnya, jangan lupa pastinya saya selalu ngingetin subscribe, like, share, and comment ya di link YouTube, di Instagram, di TikTok. Itu semua namanya sama. Nanti ada tertera di bagian bawah video. Itu di Masih Bandel Official. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu nih. Saya dikasih kepercayaan, kalau saya sih berat namanya kepercayaan itu. Oke, saya Vidi Yavarian, biasa ditaunya itu namanya Vidi Kurei. Untuk malam ini di podcastnya Masih Bandel Official, kita judulnya itu membahas pengen namanya kesehatan jiwa. Tapi kesehatan jiwa itu bukan berarti saya orang gila. Bukannya. Nah, di samping saya ini, saya mencoba menghadirkan narasumber-narasumber yang ibaratnya bagi kami ya, apalagi tim kreatif itu sudah kompeten lah untuk di bidangnya mereka masing-masing, di profesinya masing-masing. Oke, kalau begitu saya coba perkenalkan. Sebelah kiri saya ini namanya, silakan Bu, perkenalkan dong Bu, namanya Bu. Halo, nama saya Yusi Adeline. Oke. Terus saya seorang dokter umum. Dokter umum di mana nih, Dok? Sekarang lagi praktek di Panacea Klinik dan Klinik Haji Rasidi. Wih. Dua tempat aja. Dua tempat. Sudah berapa lama ini praktek? Dari tahun 2011. 2011 ya? Nggak pernah pindah-pindah, situ aja. Nggak pernah pindah-pindah. Nah, ini masalahnya nih. Ntar lu lanjut lagi nih. Ini tadi Bu Dokter kita ya, sumber untuk kesehatan kita ya. Lanjut, paling ujung nih. Lanjut. Monggo Ibu. Teng, silakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Novianti. Novianti. Ibu, profesinya seperti apa nih, Bu? Ibu rumah tangga. Masih rumah tangga ya. Tapi yang kita tahu Ibu ini ibu rumah tangga yang luar biasa ya. Sampai kita meminta Ibu untuk hadir di sini ya kan. Luar biasa apanya ini ya? Luar biasa loh. Bagi kami luar biasa Ibu itu loh. Iya kan. Nggak mungkin kita mencele itu nggak mungkin ya kan. Iya. Ya, tanpa batas ya. Tanpa batas. Nah, itu sudah kelebihannya. Kenapa kita ngeliat itu unik di Ibu gitu lah ya kan. Nah, gini teman-teman yang nanti ngeliat video ini ya. Kita ini udah kenal lama dari zaman sekolah. Jadi aku jujur pribadi masih sengklek dalam artian tuh karena kebiasaan manggil nama, manggil Ibu apa segala macamnya tuh berusaha sopan nih. Jadi anak ini gimana nih? Bebas aja lah. Bebas aja mau dokter apa? Tahu mucim biasa juga. Oh, biasanya Yuci lah. Dokter Yuci ini kita manggilnya dari dulu tuh manggilnya Ucim ya kan. Terus kalau Nopi bawel. Nah, karena orangnya nggak bisa diem gitu dari dulu. Nggak bisa diem. Nopi bawel kalau kita sudah. Nopi yang mana? Karena ada dua. Ini Nopi bawel nih. Itu dia. Apa Bu? Bener kan? Harfiahnya begitu kan? Ya, ini mengenai kesehatan dan kesehatan jiwa sih sebetulnya. Ini ya. Kesehatan jiwa apa kesehatan dan jiwa nih? Iya, jangan ada kasih dan dong. Enaknya pakai dan pakai. Boleh bebas lah. Bebas ya. Kesehatan jiwa ya sudah ya. Boleh. Kesehatan jiwa. Ini Bu. Sekarang ini kita ini 2023. 2023. Kita beberapa tahun lalu kita satu dunia ya. Iya. Rasanya namanya pandemi. Oke, namanya pandemi Covid atau Corona udah lewat nih. Ya kan. Mudahan jangan sampai ada part kedua ini. Amin. Sumpahnya, ngusahin banget sumpah. Iya, pokoknya Sumpahnya, berdarah-darah lah. Iya. Sumpah. Jangan sampai itu ada part kedua namanya pandemi wabah itu ya, yang sama. Nah, ini pandemi Covid udah lewat ya kan. Nah, coba dari Ibu, dari segi medical yang lagi update nih, dari segi kesehatan yang update, ini ada penyakit baru lagi nggak sih? Oke. Kalau penyakit baru sih sebenarnya bukan penyakit baru ya, tapi kan kalau sekarang ini penyakit musiman. Jadi musiman tuh ya nanti ada hilang. Kalau sekarang kalau ke nyambungnya ke jiwa sih ya nggak sampai yang bukan yang booming sekarang ya. Jadi rata aja tuh kalau jiwa tuh ada aja ya, tapi nggak
viral gitu Iya. ya. Kalau yang sekarang kalau nggak berhubungan sama jiwa sih sekarang ini lagi banyaknya justru ini flu Singapura kalau pada anak-anak tuh. Pada anak-anak. Iya, flu Singapura pada anak-anak ini kita Balikpapan lagi wabah nih. Hampir setiap praktek ya ada aja dari ya sebulan ini lah ya, sebulan ini pasti anak-anak hampir semua kenanya flu Singapura. Flu Gitu. Singapura. Tahu dulu Bu. Tapi belum tentu pergi ke Singapura kena flu ya. Nah. Ini namanya doang nih flu Kenapa? Singapura. Flu-nya ini memang ada khasnya. Khasnya itu ada timbul ruam-ruam di kaki, tangan sama mulut. Oh, berarti dia karakternya begitu ya? Kalau misalnya kita lagi terinfeksi dengan flu itu, identiknya itu dengan ruamnya. Ruam seperti cacar ya, mirip kayak cacar, bintil-bintil, tapi dia khasnya zaman di tangan, kaki sama mulut. Nah, ini sebenarnya flu ini dia nih menjangkitnya lebih ke misalnya kita ke orang dewasa kah, anak kecil kah, atau bagaimana, atau yang lanjut usia? Kalau flu Singapura khususnya sih memang banyaknya anak-anak ya. Anak-anak Di range-nya atas, range-nya? dari balita sekitar setahunan sampai di bawah 10 tahun lah. Di bawah 10 tahun. Itu Paling banyaknya sih. mau perempuan mau laki-laki Iya. anak kecil ini itu sama ya berarti? Sama. Pokoknya mirip lah kayak cacar, kayak kalau cacar dulu kan gini. Satu kena cacar, serumahan kena Iya. cacar. Ya ini mirip tapi dia anak-anak aja. Oh, anak. Jadi tetangga kena flu Singapura main nih sama Ah. tetangga, terus nanti paling 2 hari 3 hari berikutnya tetangganya sembuh, dia yang kena gitu. Atau adenya, kakaknya sembuh, adenya belum kena lagi ya gitu. Nah, dari Bu Novi nih, apakah sudah mendengar isu mengenai flu ini enggak? Terlebih lagi nih, kita ini kan lagi di musim kemarau nih. Musim kemarau itu kan ya kita walaupun kita di rumah aja bisa kena sakit nih. Entah itu karena faktor cuaca, ya kan panas apa segala macamnya ya kan. Dari Bu Novi nih, udah ada mendengar belum itu masalah? Kalau aku sih dengarnya cacar ya, banyak kan kalau di sekolahan ini yang lagi maraknya. Cacar? Iya di sekolah, Di sekolahan sekolah-sekolah. ya, di sekolah-sekolah. Cacar biasa atau cacar Cacar akut? air, Cacar air. Iya, banyak juga cacar cacar. air. Tapi lagi musimnya nih flu Singapura. Lagi musimnya Singapura. Mungkin kalau Novi kan anaknya udah gede-gede ya. Nah, mungkin nggak ngalamin nih. Tapi kalau mungkin teman-teman kita yang anaknya masih bocil tuh, masih umur-umur ya kelas 2, kelas 3 ya atau TK-TK tuh mungkin ngalamin. Iya. Nah, hati-hati. secara visual kan ruam-ruam nih tadi tuh kan. Kalau misalnya kita terjangkit itu ke anak. Yang internalnya, bagian internal tuh maksudnya tuh kayak misalnya kayak kita flu tuh kan ingusan ya kan. Terus adakah dia indikasinya tuh demam atau gimana Bu? Ada nggak selain itu, selain ruam? Ya kalau gejala awamnya sih biasanya kan demam 2-3 hari. Terus ada batuk pilek bisa ya. Kemudian beberapa hari kemudian tuh muncul ruam-ruam di tangan, kaki, awalnya sedikit, lama-lama sampai ke tangan, siku. Terus mulutnya sariawan. Yang paling repot tuh karena mulutnya sariawan ya. Kalau dikena kaki biasanya kalau nginjek ya sakit ya, namanya ada ruam di situ. Nah kalau sariawannya itu yang paling bikin bingung emak-emak nih biasanya kalau anak-anaknya umur-umur balita kan pasti ada GTM-nya, susah gerakan tutup mulut, susah makan, tambahnya susah makan tuh kalau ada rasa sariawan. Jadi itu PR banget kalau udah kena flu Singapura, pas kena sariawannya bakal susah makan tuh biasanya anak-anaknya gitu. Paling sering sih itu gejalanya. Itu kayak misalnya nih yang ku tahu kalau misalnya penyakit itu kan ada istilah itu inkubasi tuh. Itu inkubasi di dalam tubuh itu kalau flu Singapura itu berapa lama? Semingguan paling. Semingguan. Jadi misalnya dia kakaknya nih kena flu Singapura. Nah itu jarak dia si adiknya bakal ketularan tuh ya sekitar semingguan setelah kakaknya sembuh tuh biasanya gitu. Semingguan ya? Iya sama kayak cacar mirip-mirip. Semingguan ya? Wow. Nah, Tapi kalau dewasa malah jarang kena. Nah, kalau misalnya dari Bu Novi nih, misalnya Ibu Novi dia belum tahu nih mengenai ini ada jenis baru nih flu Singapura gitu kan. Terus tiba-tiba anakmu ini Bu ada gejala itu. Gejala kayak gitu. Misalnya menurutmu kalau misalnya dari sisi seorang ibu nih,
sisi seorang ibu, kita kan belum tahu nih treatmentnya harus bagaimana, indikasinya kita nggak tahu ya kan. Ternyata ini flu Singapura, baru tiba-tiba anak kita kena gitu kan. Kalau dari ibu itu bagaimana sih cara menanggapi biar nggak panik, nggak apa, anak itu juga tetap tenang, gimana sih Bu? Kalau aku pribadi sih, kalau seandainya tumbuh ruam-ruam gitu ya langsung bawa ke dokter ya kan. Solusi pertamanya. Oke, kalau misalnya ya kita tahu, Iya. yang kita tahu kan tetap ujung-ujungnya harus ke rumah Iya, sakit ke dokter dokter ya kan. kan. Tapi kan pasti kan ada penanganan dulu nih di rumah, ya kan. Itu yang bagaimana sih? Ya, Jujur. seandainya kalau demam ya, misalnya diminumin dulu obat demam, Sanmol kah, pokoknya ya pertolongan pertama dulu lah yang ada dulu. Nah, tapi kalau dari segi dokter ini, itu bertentangan nggak dengan nilai medis? Dalam artian yang orang tua ini penanganan duluan nih sebelum dibawa ke rumah sakit atau kita bawa ke dokter, kayak tadi Iya. dikasih minum Sanmol, itu bertentangan nggak dengan caranya treatment yang harusnya normalnya bagaimana itu loh? Ya, enggak, bener bagus. Jadi kalau demam, kita tahu anak demam, sebaiknya kan di rumah punya termometer ya biar Iya. kita tahu ya. Udah minumkan obat penurun panas ya, Iya. apapun itu Sanmol, Pamol apa yang lain-lain. Itu udah benar. Terus yang paling penting selain demam tuh sebenarnya, selain minum obat demam tuh ya sebenarnya kan minum air putih yang banyak, makan yang bergizi ya, terus istirahat cukup. Itu dulu karena ini kan flu Singapura atau flu lainnya itu kan virus ya. Iya. Virus. Nah, virus itu dia itu kenanya ke daya tahan tubuh kita. Jadi kalau tergantung daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, kita bisa bangkitin daya tahan tubuh kita, imun tubuh kita lebih baik dengan cara tadi minum air putih yang banyak, terus makan yang bergizi, yang teratur, istirahat cukup ya, nanti hasilnya baik. Hasilnya baik, pasti ya. Iya. Berarti Ya sembuh sendiri. Kalau yang kebetulan untuk flu Singapura ini dia nggak ada obat khusus ya, jadi dia sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh kita yang makin baik. ya, karena saya jujur saya punya pengalaman nih, waktu itu ponakan saya sakit tiba-tiba demam. Jadi sama kakak saya tuh dikasih minum dulu nih obat penurun panas ya kan. Habis itu pas ketika dibawa ke rumah sakit malah dikomplain, kenapa dikasih minum ini Bu, gini dulu loh. Sekarang karena kita mikirnya nih ini first aider pertama kita nih, karena kita nggak tahu nih selama perjalanan ini bagaimana kan kondisi si anak ya kan. Takutnya itu kan karena panas tinggi tiba-tiba epilepsi, tadi perjalanan kita kan nggak tahu nih itu. Tapi kok malah Takut iya, takutnya step karena ya. panasnya tiba-tiba tinggi, kita kan nggak tahu nih ya kan. Tapi kok malah dikomplain seperti itu nih, maksudnya gimana itu loh. Itu yang makanya aku coba pertanyakan itu loh. Apakah tadi misalnya yang dilakukan Nopi selaku sebagai orang tua nih, dia langsung coba, kalau misalnya kondisi anaknya lagi demam, dia langsung coba kasih minum, itu melanggar nggak dari segi medis perawatan itu loh, ketika sebelum dibawa ke dokter atau ke rumah sakit itu loh. Makanya aku lebih tekankan di situ, karena aku dapetin pengalaman dulu seperti itu tuh loh. Oke. Itu ini maksudnya gimana ini itu loh, kok kita mencoba untuk first aider safeguard pertama kita lah ya kan, sebelum ini terjadi anak ini yang lebih parah dalam perjalanan terutama ya kan. Apalagi misalnya kita yang itu rumah di sisi kota sebelah sini, rumah sakitnya di sebelah sana itu loh. Iya kan itu. Tapi kok malah dapat komplain, kenapa dikasih minum, harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit lah. Kalau kita kan bukan masalah, ya siapa sih nggak mau bawa anaknya langsung ke rumah sakit. Cuma kan kita ini yang tetap kita pikirkan sebagai orang tua kan, dalam perjalanannya ini loh ya kan. Itu yang kita pikirkan itu loh. Tapi sebetulnya itu bener nggak? Benar sih sebenarnya, kalau ya kita nggak tahu nih cerita di balik itu apa ya. Iya. Kemarin ya. Mungkin aja nih misalnya mungkin maksudnya si rumah sakit atau dokternya harusnya kondisi seperti ini jangan ditunggu di rumah mungkin ya gitu. Jadi sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, kadang-kadang kan jadi misalnya nih kalau bagi orang tua tuh biasanya kalau anak demam tuh di emergency ya. Bagi orang tua walaupun demam doang itu kan namanya, saya juga dokter gini kalau anak demam panik juga loh. Kok bisa? Bisa loh, beda, rasanya beda. Kalau anak sendiri tuh bingung langsung obatnya, bingung mau kasih apa ya. Bahaya. Padahal sudah. Iya, karena anak sendiri nggak tahu kenapa itu tuh, mungkin itu ya sugesti gitu Sugesti, ya, nggak tahu iya. entah kenapa.
Berarti Nah, awal-awal jadi ibu tuh gitu. Nah, begitu udah kesininya ya udah biasa, udah gini. Apa ya kalau anak kedua udah lebih tenang gitu. Awal-awal tuh sampai bingung hitung dosisnya bener nggak ya gitu. Nah, mungkin jadi sampai mana nanti? Oh ya sampai yang si rumah sakit itu mungkin ya kalau misalnya anak-anak dibawa ke rumah sakit, awalnya ibunya kan ceritanya heboh nih, demam dok ini gini sampai rumah sakit turun panasnya karena udah diminumin obat, jadi nggak jadilah jadi emergency itu nggak jadi gitu. Nah itu mungkin jadi ya ibu minumin obat demam sih mungkin jadi ya jadinya ini udah turun panasnya gitu, jadi nggak dianggap emergency lah gitu, mungkin ya kali kayak gitu kali aja. Tapi tetap pada intinya ketika orang tua mendapatkan anak sedang sakit, dia melakukan safeguard pertama sih bahasa saya sih safeguardnya ya untuk selama berjaga-jaga. Memang kita mau bawa ke rumah sakit atau ke dokter, tapi kan kita kan butuh ya kan butuh pencegahannya apa sih biar nggak ini selama perjalanan ya kan. Tapi itu bener ya, misalnya diperbolehkan nggak bertentangan dengan ibaratnya standarnya medis itu yang harus begini. Selama dosisnya tepat. Selama dosisnya pastinya tepat, kan. ya. Selama obatnya nggak expire. Hati-hati. Iya juga sih. Nanti obat yang udah berapa bulan lalu sirup, diminumin ya padahal udah ya tuh hati-hati. Bu Nopi, ada nggak pengalaman Bu? Pengalaman gini, waktu masih anak-anaknya ibu tuh masih yang ya balite-balite buat bocil gitu kan. Ada pengalaman nggak dengan ibaratnya ketika dibawa ke rumah sakit, nih kok malah diginiin sih sama rumah sakit atau puskesmas atau klinik? Nggak sesuai lah. Pernah nggak? Oh ini masih bayi ya, anakku yang pertama tahun 2006an ini cerita. Koncok itu ya? Anakmu yang pertama yang koncok itu ya? Punya anak loh. 2006 udah punya anak loh. Ya, 2006 2006. terus? Kamu Kan masih ngapain tuh? Kita namanya masih anak merantau. pertama kan, Kita nggak masih ngerti merantau, Mak. kita. Tahun 2006 kita masih merantau. Anak pertama umur 2 minggu habis akekahan itu ceritanya. Ya, terus? Rupanya terlalu kental susu formulanya. Kan ASIku kan enggak banyak gitu loh, nggak lancar. Jadi kan dikasih susu formula. Ya terus tuh loh kok BAB-nya sulit kan. Semalaman panik itu, sedatu-datunya pada heboh semua. Turun tangan sampai datu ya? Namanya orang Banjar itu kan kepercayaannya kan. Ya, betul. Ya langsung dibilang sama datunya, jangan-jangan keteguran ini. Disembur lah. Lalu pasen disembur. Sembur. Jangan ngomongin sembur lah, aku waktu kecil sering disembur loh. Sudah itu yang namanya sembur itu nggak kesemburan sudah yang namanya. Sampai Tapi mama. kan namanya lain, akhirnya lari kan sudah restu ibu. Terus? Tiba-tiba loh, ini kan masih bayi, belum bisa tengkurap kan orang baru 2 minggu. Waktu di ronsen itu malah disuruh kasih duduk. Tolong Bu, didudukkan anak. Loh, gimana sih ini maksudnya ya kan sudah kita panik-paniknya. Baru ini masih bayi, masih merah-merahnya. 2 minggu ya. Iya, kayak mana caranya disuruh. Jadi ya namanya kita lagi panik, emosi kan. Otomatis ya mau nggak mau sudah kan ngotot-ngototan lah. Gimana sih ini Mas anak saya masih umur segini masih merah, kayak mana caranya kan? Itu Masih dengan itu cekcoknya dengan dokter, tenaga medis. lain orang yang di ronsen Iya, itu. petugas berarti radiologi. berarti Iya, ya, radiologinya orang itu. medisnya ya. Iya, perawatnya. enggak. Bagaimana ya kan masih umur segitu, baru 2 minggu loh, ini masih bayi betul. Baru cuma gara-gara nggak bisa BAB, ternyata itu si susu formula, bukan salah susunya sih, emaknya ini namanya emak pengen muda. cepet Mama gemuk muda ya. ya, Mama judulnya muda masih kan, nggak mama ngerti muda ya kan. Aduh. Pengen cepet gemuk jadi agak Iya, jadi ya terus kok biasanya nggak apa-apa juga sih. Nggak tahu pas hari itu kan langsung kok jadi nggak bisa, nangis saja. Nggak ada kentut-kentut, kok nggak kentut-kentut ini. Iya, itu. Iya, kok nggak ada kentut. Pokoknya kalau bayi Kembung perutnya, bisa kentut, ya. bisa sendawat lega Iya. mama ya. Betul itu. Betul. Nih, haus pada mau minum? Maimunah. Tolong dong Maimunah. Ya ampun. Peluncurnya kita kering sudah ini Maimunah. Baru tahu loh ganti nama jadi Maimunah. Jangan kasih tahu nama aslinya ah. Maimunah. Ya Allah. Maimunah. Iya, terima kasih Maimunah. Makasih loh. Wih. Bi. Spesial banget ini. Manggo. Iya. Disambit.
Orang disambut, sambit. Sorry ya guys, kita minum dulu kering. Ini temanku satu ini dari dulu nggak boleh jauh-jauh daripada namanya tisu. Kalau ada serbet dipakai sama dia itu. Ya, kenapa? Hah? Ya, oke. Ayo dimakan. Ya, dari Bu Novi nih, kita lanjut nih. Dari Bu Novi nih, selain anak waktu kecil ya kan, permasalahan itu. Pernah nggak sih? Sekarang anak berapa udah? Baru Dua. dua. Nggak mau nambah kan? Nggak mau nambah kan? Jangan sudah. 2 anak lebih baik. Kenapa? KB. Wow. Tapi kalau dari segi agama ada istilahnya tuh banyak anak banyak rezeki. Jadi bagaimana ini? Ya tergantung masing-masing lah ya. Aku bilang enggak, mana dari 2. Tapi kalau Bapak negara minta proposal nambah Oh, gimana? itu minta terus itu. Iya. Bu Novi pernah nggak ngalamin nih? Ini satu anaknya dua-duanya barengan sakitnya nih. Oh, pernah. Terus paniknya tambah nggak karuan ya? Oh iya kan saat yang kakaknya kan dulu TK kan beda 4 tahun kan anakku selisihnya yang pertama sama yang kedua. Kakaknya pas TK 5 tahun berarti itu ya, adiknya umur setahun. Adiknya duluan ini muntaber kan. Musim kan hari itu kan. Iya. Adiknya subuh dibawa ke UGD, malamnya kakaknya. Terus susul-susulan berarti? Iya, terus katanya orang di UGD, loh ini kan yang tadi pagi. Dah langsung lah aku bilang, loh siapa juga mas yang mau sakit, ku bilang. Betul. Nah, lanjut nih. Kembali ke flu tadi tuh, flu Singapura. Flu Singapura lagi. Cara ngobatin yang benar itu bagaimana sih, Bu? Dari segi medisnya? Apakah sudah ada obatnya yang untuk flu Singapura ini atau gimana, Bu? Nah, Contohnya kayak COVID kemarin tuh kan kita sudah kena pandemi bertahun-tahun baru ketemu yang namanya vaksin. Iya kan? Obat-obat biasa tuh nggak ada yang bisa menandingi namanya flu corona ini kan, COVID ini. Habis itu ditangkalnya dengan vaksin ya kan. Nah, kalau untuk flu ini dia pengobatan kita ini apakah harus berbentuk vaksin juga atau hanya obat herbal atau oral gitu kan? Iya, ya karena kalau flu Singapura ini tadi sudah aku bilang ya tadi, untuk flu Singapura ini memang dia karena virus kan. Nah, virus ini memang sifatnya sembuh sendiri. Nah, dia sembuh sendiri. Kaget. Iya, jadi kayak flu nih, Ya, flu biasa gitu, batuk pilek, nanti kan ada tuh kita nggak usah minum obat yang paling obat-obat kayak flu aja bisa sembuh sendiri. Nah kayak gitu. Nah dia sembuh sendiri, dia nggak ada obat sampai saat ini sih, nggak ada obat khusus kayak antivirus yang khusus untuk flu Singapura tuh nggak ada. Jadi memang dia sembuh sendiri, yang diandalkan tuh adalah daya tahan tubuh kita tadi. Nah makanya penanganannya tadi yaitu istirahat yang cukup, makan yang banyak, yang teratur, yang bergizi ya, sama minum air putih, kayak obat demam, obat flu, obat kalau misalnya dia sariawan, obat sariawan, terus kalau dia gatal ya obat gatal itu ya sebagai penunjang aja untuk mengobati gejalanya aja, tapi bukan untuk kayak misalnya kayak antibiotik tuh ya, kayak batuk minum antibiotik tuh itu kan untuk membunuh si bakterinya kan. Nah kalau ini nggak ada, dia dengan seiring waktu seminggu ya mati sendiri. Sehat sendiri ya. Sehat sendiri. Tergantung juga dari antibodi si anaknya. Iya ya, benar. Si anaknya. Nah, yang jeleknya tuh kalau misalnya daya tahan tubuhnya lagi turun ya, kan kena flu Singapura. Nah, dia kan jadi dia gampang terkena penyakit yang lain. Nah, itu yang bisa jadi. Itu bisa nggak? Bisa. Misalnya awalnya flu Singapura, terus karena daya tahan tubuh turun, dia kena penyakit yang lain. Misalnya jadi radang tenggorokan, amandel, jadi batuknya jadi berdahak hijau gitu. Nah akhirnya jadilah dikasih antibiotik sama dokternya karena ya dia udah koinfeksi lah sama penyakit yang lain. Berarti segala penyakit itu tuh kuncinya tetap di imunnya kita sendiri. Imun betul, imun kita sendiri. Nah itu guys, mengenai flu Singapura tuh. Jadi untuk saat ini memang tidak ada obat yang untuk dibuat untuk menangani si flu obat khusus untuk flu Singapura itu. Tapi ya tadi keterangan dari Dokter Yusi bahwa itu nanti akan memang inkubasinya seminggu ya.
Untuk flu itu? untuk Sampai terjangkitnya daya lagi. Terjangkitnya lagi ada nggak kira-kira? Oh, maksudnya anu lagi kambuh lagi. kambuh lagi. Ya bisa aja. Bisa aja, Tapi, ya, Bang. bisa aja teman kan dia pasti ada ada antibody, Antibody memorinya. udah terbentuk, Antibody Ya. terbentuk. Jadi mungkin nanti lagi kapan baru mungkin kena lagi. Berarti intinya jangan panik ya mengenai flu ini karena Iya. juga dia tidak seperti flu-flu yang pandemi lalu ya kan. Itu dan belum ada obatnya yang memang dibuat khusus untuk penyakit itu, tapi ada pasti sembuh dengan sendirinya walaupun dengan ibaratnya obat-obat yang standar Iya, ya kan? obat untuk untuk yang gejalanya, menangani gejalanya. menangani Menangani gejalanya. Nah, ini kita flashback nih Bu, flashback nih. Ya, jadi gini teman-teman, ini tetap backgroundnya kita ini kenalnya dari zaman sekolah nih, dari zaman SMP ya. Jadi aku mau nanya nih Bu, dari Bu Nopi dulu nih. Dulu waktu SMP mimpimu apa sih Bu? Ketika besar, selain jadi ibu rumah tangga? Dulu tuh ya namanya cita-cita Iya. ya. Pokoknya lulus sekolah kan kuhitung kan. Buset, Kan perhitungannya emang kecil sampai ini. Belum hitungannya. Dia Apa yang hitung tuh? Apa yang hitung? diary kan? Kalau kita kamu diary mau yang ada nama apa? Ada tuh makanan kesukaan. biodata. Biodata. Apa ini? Apa yang dihitung Bu? Apa Enggak yang kan dihitung? lahirku kan 85 kan. Gaya-gaya kan aku bilang nanti lulus ini. Kalau ada rezeki kuliah. Ya Terus? umur 25 lah aku bilang baru nikah. Ya, terus? Enggak tahunya 19 jodoh datang. Suara. Tapi itu menghalangi enggak? Menghalangi mimpimu enggak? Ya enggak juga sih. Dulu aku kan 2003 kan sudah memang pacaran kan sama suamiku ini kan beda jauh kita kan umurnya. Dia sudah kerja, aku masih SMA kan kelas 2. Menang banyak dong. Iya. 2024 kelulusan kita SMA. Datanglah itu mertuaku ngelamar. Calon. Calon mertua, calon mertua kan. Kelas memang. Datang. Siap, Gaya kan. Iya. Bilang kan. Aku bilangin sama calon mertuaku, saya mau kerja dulu Pak, aku gituin kan. Nah sudah kan, tahun sudah kan sempat dapat, ada kali 10 bulan dan sampai setahun. Datanglah lagi si calon mertuaku ini. Pas di 2025-nya, 2005-nya datang ngelamar lagi kan. Nah, namanya si nenek ini orang zaman dulu. Nenek lagi ngomong, kasih nenek, ampun aku itu nenek lagi. Nenek apa sudah bilang nenek? Sudah, ndak bagus sudah 2 kali orang ngelamar pemalik enak ada payu belakang bilang gitu. Ada payu Talaika. Buat teman-teman nih, ada yang bingung tuh, itu bahasa Banjar tuh. Kada payu. Tahu lah, gimana lah kita ini tahu lah pasti kada pakai. Kalau kita kan cuma kalau orang Anda semuanya, iya. Kita semuanya tahu bahasa Banjar nih. Jadi Translate. kita kalau orang Kalimantan nih, apalagi yang Banjar itu memang apa kata orang tua masih kita dengerin tuh, apa kata orang tua yang baik-baik itu pasti masih kita turutin tuh. Contoh tadi tuh kalau misalnya ada yang lamar sampai datang 2 kali, jangan ditolak. Nanti nggak laku lagi setelah itu. Jadi langsung sambar yang kedua ya. Iya. Iya. Pamali kan. Langsung sudah. Langsung. Jadi orang sibuk kuliah, aku sibuk ngajuin anak kan. Orang-orang kan, pada kuliah di sini, aku sibuk antar anak sakit. Tapi reuni 2009 Ada kan hamil aku itu. Hamil. Iya, benar. Iya masih hamil aku. Masih hamil, pas hamil tuh ya. Iya hamil muda masih itu. anak yang kedua. Anak kedua. Iya, anak kedua. Langsung gue. Kita lah baru mau menghadapi hidupku mau ngapain setelah ini. Dia sudah kandung anak kedua. Mantep. Mantep memang. Acil. Kalau nggak ada yang tahu Acil tuh tante Indonesianya. Jawanya bude. Bule kali Bule. itu yang bude. Iya. Buci. Apa? Kok bisa kamu jadi dokter? Kenapa ya? Sebenarnya sih kalau kenapa jadi dokter itu kan karena dari orang tua nyuruhnya itu ya kan. Terlepas dari background keluarga ini medical dokter apa segala kesehatan. Iya, karena
Karena aku ini orang penurut sih. Tapi nyesal nggak ini? Ya, enggak dong. Enggak kan? Enggak dong. Jadi jadi gini, dulu tuh waktu SMP ya kan, taunya kan ya karena sepupu kan ada yang dokter. Jadi terus ibu juga mamaku juga selalu bilang nanti jadi dokter ya gitu. Mungkin didoain juga terus ya. Nah, terus juga dulu malah mikirnya bukan mau jadi dokter sih, sebenarnya di psikolog. Psikolog. Iya, psikolog. Kalaupun dokter ya psikiater. Ya jiwa nih nyambung, baru nyambung. Nyambung kan? Tadi tuh kemana-mana. Iya gitu. Kenapa? Karena dulu tuh ini ya sering dengerin curhatan teman-teman gitu. Teman-teman yang mana nih? Ya tahu lah. Teman-teman yang mana? Iya. Jadi biasalah. Padahal ini nih gaya ya anak kecil ya SMP piik gitu ya. Dengerin tuh kisah cinta. Oh, enggak. Temanku. Bukan aku. Ini lagunya Britney Spears. Iya, temanku cerita inilah itu pokoknya ya cinta-cinta monyet. Nih yang ini nih soal juga ngasih nasehat pindah iya. Pindah iya. Pindah iya kemudian kayak gitu. Iya, aku ngerti kok. Iya dulu gitu. Terus ya udah SMA, terus akhirnya SMA ya udah kan namanya disuruh ke dokter ya iya ikut aja lah nurut gitu. Terus waktu pas kuliah itu sebenarnya dapat 2 sebenarnya, dokter gigi lulus, dokter umum lulus. Gitu. Jadi berarti kamu dulu 2 ya berarti ya? Jadi kalau kalau waktu kita kuliah itu kan ikut les tes ya, tes UMPTN dulu namanya kan. Nah, kalau yang UMPTN lulusnya di negeri, dokter gigi. Nah, kalau yang di swasta ikut juga dokter umum. Oh, waktu mau kita masuk kuliah itu iya, ya. Oke. Pas kita mau masuk awal tuh, jadi ya disuruh pilih mau dokter gigi apa dokter umum gitu. Ya terus aku pikir-pikir kalau kayaknya aku lebih cocok dokter umum sih gitu. Ya udah masuklah ke swasta dokter umum gitu. Ini nggak ada keinginan mau ngambil spesialis? Mungkin karena prioritasnya beda sekarang. Lebih enak ngurusin klinik ya? Ya enggak juga. Justru sebenarnya karena ya udah berkeluarga kan, udah pernah bocil-bocil. Ya prioritas sudah beda sih. Kalau dulu tuh waktu awal-awal ya idealis ya, pengennya pengen dari dokter anak lah, kadang pengen dokter kandungan lah. Pokoknya mikir-mikirnya udah gitu. Sampai ujung-ujungnya ya masak juga. Nganter anak sekolah pagi gitu. Mikir-mikir kalaupun mau sekolah lagi mungkin ngambil yang kayak manajemen rumah sakit. Lebih ke teknikalnya ya. Lebih ke manajemennya. Iya. Nah, ini zaman sekolah nih. Apa sih bandelnya kalian dulu? Baik. SMP kita. Aku baik loh. Ada. Sebaik-baiknya kita SMP tuh ada bandelnya. Ada bandelnya. Contoh kayak kemarin ada kita guestnya kita juga si Dayat. Kayak kita tahu tuh. Iya. Alim kan. Bener. Banyak itu dia tuh aibnya. Baru terbongkar kemarin. Dayat itu kan udah pinter, kan pendiam, ya kan terus rumahnya deket lagi kan sekolah kan, nggak mungkin lah dia mau macam-macam ya kan pikirnya ya. Ternyata apa nih? Dari nih? Acil. Baik-baik aja loh aku perasaan. Kamu tuh paling banget, Mak. Pernah bolos tak? Oh, kalau aku ingatnya ribut aku kan di lab yang apa sih? Komputer. Iya yang Komputer kan? Lab apa ini? lab IPA itu nah yang kalau kita lab apa sih? biologi. Iya, biologi itu. Yang kan, dekat aku ingat kalau itu. kita yang Di band-band bawahnya. serbaguna itu nah, serbaguna. Sebelahnya. Iya, di Iya, atas. benar. Ribut. Ribut sama siapa? Ya aku ribut-ribut sendiri kan, namanya aku ribut memang kan. Oh yang kayak dada guru gitu kan? Bukan lagi menyelain almarhum Pak Suhaji ini lagi asik nerangkan, namanya aku nih memang tukang ribut memang. Iya. Muyak Dengan yang kita disuruh bawa kodok itu baru kita suruh belah. sebelum kodok kayaknya ini yang sebelum kodok. Muyak sudah bapaknya kan ditegur-tegur, aku ribut lagi disuruh keluar akhirnya. Terus ditandain sama Pak Suhaji. Tapi kita gituin tuh ketawa aja ya? Iya, dalam hatiku kan dasar Mario Bros. Ya Allah. Sudah nada lagi.
Tapi justru kita dulu gitu kan ketawa-ketawa aja terus nggak diceritain ke orang tua ya dulu ya. Ya udah berani. Malah tetap ya kan? Iya, malah kita dikunyah balik. Kalau sekarang kan dibedain anaknya kan. Kenapa bapak? Gitu jadi ya. Itu Sut. Ya. Kalau kamu Ci, enggak ada. Bandelmu itu. Ya kamu tahu lah kebandelanku tidak terlepas dari seorang ya kan. Balik Iya. Seseorang itu tadi. Ada seseorang di balik kebandelanku itu kamu Iya. tahu lah ya kan. Memang bandel itu kan ada dua nih, ada karena dia terikut, ada Iya. yang memang dia tuh bandel bawaannya Iya. ya kan. Kalau Berarti ini kamu terikut terikut ya. ya. Aku- Kalau ini kan kayak Acil Novi kan dia memang bawaannya nih bandel ya kan. Berarti kalau kamu terikut Iya, ya. aku terikut. Ya bukan nggak terikut sih sebenarnya. Aku Terbawa-bawa. behind the scene lagi. Nggak ada terikut tuh, Balik behind the scene aja itu aku. Oh iya iya iya. Tapi ya seru lah kalau nggak kayak gitu kita nggak ada cerita. memang Iya sih kan? ujung-ujungnya kita kan Iya, harus kayak- punya cerita itu loh ya kan. Ya, pokoknya yang paling inget tuh ketewaan terlambat. Ntar dulu. Ada yang tahu Tewa enggak? Ada yang tahu Ketewa. Tewa, coba nanti komen ya di channel YouTube ini ya, apa artinya Tewa. Ketewa. Oke, guys, lanjut dulu. Ketewaan terlambat. Kayaknya kalau nggak salah tuh terlambat apa gitu ya upacara kali ya. Ini kamu lihat pintu gerbang depan. Yang depan pagar itu yang samping tapi. Oh, yang kecil. Iya kan sudah ditutup kan? Iya. Nah, Oh, aku kira lewat pagar belakang. Yang kan yang- telat. Iya. Nggak muat Pak, nggak muat. betul juga sih. Tapi aku keluar sih bisa berhasil. Ya, jadi pas sudah itu gerbang depan tuh ditutup kan, samping itu kan masih ada yang deket Ah. Darlina ya. Ah. Nah, itu kan masih bisa lolos Ah. kan. Pas naik, Yusi kamu ngapain Pak Anu? Nah, Pak Sarno. Yusi kamu ngapain? Langsung Terus lagi mengkangkang gitu. ngeliatin pagar itu kan. Yang kecil itu. Langsung di kelas ya. Yusi kamu tuh ya. Apa dia ceramah Iya. gara-gara kita banyak terlambat gitu kan. Kalian tuh gini terus tapi namaku disebut jadi kamu juga Yusi ya termasuk ya Yusi. Kamu tuh memang punya potensi tapi hati-hati kamu. Ya Allah aku bilang aku tuh kayak dosa besar betul loh, padahal kali baru-baru itu loh aku. Padahal karena efek di anu ya ngikut ya. Nggak ada ikut-ikut. Ada yang protes. Ada yang protes di Ada yang depan. kayak aduh kayaknya aku bicarain deh. Jadi tuh itu guys, jadi bandel itu dia tuh ada dua memang ya. Ada yang kita terikut karena pertemanan atau apa, dan ada yang satu bawaannya diri sendiri karena memang dia ya bandel dari dirinya sendiri itu loh, ya kan. Kenapa nggak mucil ini? Masih mucil. Iya, Susah menjelaskannya lagi mucil itu, ya kan. Mending mucil bandel sama aja. Mucil. Jadi jujur aja nih, kalau kita yang tahu ini ada namanya nakal, bandel, mucilnya ini, kalau sudah mucil tuh melebihin bandel itu. Yes. Ini pengertian saya ya. Nakal itu masih standar lah ya kan, bandel agak di atasnya nakal. Tapi kalau sudah orang tua tuh bilang, mucilnya ini, itu pangkat 2 kuadrat sudah itu. kayaknya sudah nggak bisa diobatin lagi gitu ya. Sudah obatin lagi sudah itu. Sudah melambaikan tangan sudah itu. Biar neneknya datang ngomongin. Nah, masa itu aja sih? Ada pasti. Apa ya? Banyak sih sebenarnya kalau Iya. tapi kalau teringat tuh yang itu. Yang bikin malu apa sih? Yang paling malu selain tadi kayak diomelin. Ini diusir para wajib. Bikin malu apa ya? Rok paling ya, rok tuh dulu kan kita jarang yang berjilbab kan, kita mesti kan. Iya. Ya ikut-ikut dinaik-naikin, Bus. dilipat-lipat itu loh. Nah, kalau aku kan udah sempat, aku turunin lagi. Ada yang sudah digunting-gunting ada. Ya, udah sempat. Ada itu yang bajunya suka dilipat. Iya, yang ada. warnanya. Iya tuh ada tuh. Kalau dilipat itu masih wajar. Kalau tapi sudah tiba-tiba ditarik begini, yang laki-laki langsung cari posisi nonton. Ikut temen berantem, tunggu-tungguan. 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 Perasaanmu percaya cái này Jajari cái này Này tak jual-jual telak aja nek ngobrol Aduh, parah. Ini mak balik lagi nih, karena juga waktu ya. Tips, ndak hanya flu ini deh. Tips untuk kita terhindar dari penyakitnya, menghadapi musim kemarau inilah. Nah, apalagi kita mungkin sudah dari kalian sudah ada yang baca ya. Kayak air digilir ya kan. Kayak air digilir. Nah, ini kita ini lagi musim kemarau gini nih. Tipsnya untuk biar kita itu tetap fit apa segala macamnya.
Iya, kalau untuk tips ya pasti sebenarnya sih intinya dari diri sendiri ya. Yang dari lifestyle kita dulu kan. Kalau lifestyle kita dulu kita baikin. Tipsnya yang pertama ya pasti istirahat cukup, makan bergizi, minum banyak tuh udah pasti. Tambah olahraga, tambah kalau misalnya kayak terutama virus ya. Kalau virus sama debu tuh ya berarti pakai masker, ya kan, cuci tangan. Ya itu tuh sebenarnya lifestyle yang kayak udah harusnya udah default ya, udah apa sih kalau default maksudnya udah harusnya nggak usah diingetin lagi gitu. Ya itu aja sih paling sekarang tuh apapun penyakitnya. Karena kan semuanya itu berawal dari lifestyle diri sendiri sebenarnya. Kita flu sakit karena kita makan sembarangan, nggak cuci tangan, terus nggak nggak sering bersih gitu. Dari Bu Nopi sebagai ibu nih memproteksi anak-anaknya nih walaupun anakmu sudah gede ya kan, gimana nih Bu? Tidur itu loh kalau sudah kayak weekend itu kan rata-rata tidurnya pasti larut malam itu sudah kalau anak-anak sudah gede gitu. Itu gimana tuh ya dok ya? Apa tuh supaya soalnya kalau kayak Sabtu kan sampai Jumat aja kan kalau SMP SMA itu Oh enak betul sekarang ya? kalau Sabtu kan free kan itu Iya, sudah enaknya tidurnya sama kayak PNS. mamanya sudah Sabtu ya dong libur. kayak BPJS merek Apa gimana ini? Apa tadi bilangnya Bu Nopi? Walaupun anak-anak kita sudah mulai remaja ya kan, tapi kan tetap sebagai orang tua itu kan banyak khawatirnya lah ya, banyak khawatirnya. Ya tadi itu dari kamu Bu, kamu cara untuk tetap menjaga keluargaku ini anak-anakku terutama ya kan, harus tetap fit ngadapin misalnya dari kondisi cuaca yang begini apa gitu loh. Apakah disuruh minum jamu terus gitu kan, atau susu, hidup matinya susu gitu. Walaupun sudah remaja gitu kan. enggak sudah sekarang lari sudah susunya Pasti kan ada Bu, kamu yang ibaratnya itu paling vitamin sih palingan aku kasih vitamin kalau musim-musim kayak gini kan lagi cuaca-cuaca udah bagus gini anakmu berontak nggak dikasih suruh dipaksa minum vitamin? Ada perlawanan nggak? Ngelawan nggak? Ah buat apa sini Bu? Apa sih Mak? oh dia lain gitu perlawanannya Jadi? dia bilang aku aja bisa nelan ibu nggak bisa nelan Karena sampai sekarang aku ini nggak bisa nelan obat biar pil KB nggak bisa jadi kunyah. pakai pisangnya tuh oh kembali lagi pisangnya habis obatnya Oh, Acil memang harus pakai pisah. nggak bisa pisangnya habis obatnya masih ada takut makanya kata anak yang nomor 2 ini kan ibu ini dia bilang kita dipaksa supaya bisa dia sendiri nggak bisa Berarti tetap vitamin juga ya tadi ya, vitamin. Iya. Komposisi makan sih sebenarnya kita tuh kan kebanyakan sekarang ini tuh kan makan itu kebanyakannya lemak dan karbo ya kan ya jajanan-jajanan kita ini sekarang lah telur gulung lemak terus nasi apa tepung-tepung nah sebenarnya kita tuh jaga di situnya sih kalau bisa sehari-harinya makannya ya memang proteinnya ada terus karbonya ada sayurannya ada itu sih kalau aku sih sekarang yang betul-betul kerasa karena kan sekarang ini aku beberapa bulan ini kan memang kemarin tuh sempat gemuk banget sampai 100 kilo. Perasaanku dari dulu sampai sekarang. Karena kan kamu jarang ngeliat. Kamu nggak pas yang waktu aku gemuk-gemuknya banget tuh aku pernah 100 kilo. Nah sekarang ini udah turun. Nah itu ternyata dengan nerapin komposisi makan yang benar tuh terasa makannya tetap kenyang tapi diganti gitu loh. Terus ternyata ternyata lebih yang lebih bergunanya tuh bukan karena buat ngurusin badan tapi justru di kesehatan. Jadi jarang sakit, pas bener-bener jarang sakit udah ditambah olahraga sama tidurnya harus memang cukup sih. nah itu sudah Minimal berapa jam Bu? 7 jam kalau kita mau baikin metabolisme tubuh tuh minimal 7 jam. Walaupun misalnya tidurnya telat tetap harus dengan durasi 7 jam. Misalnya aku tidur itu jam 1, jam 2 tetap harus dengan 7 jam. Harusnya sih kalau mau membalikin metabolisme tubuh yang baik ya, iya harusnya sih gitu. Jadi supaya nggak gitu ya memang harus tidurnya lebih
Cepat, lebih lebih cepat, awal ya. iya. Karena ada jam-jamnya kan tubuh kita ini kan. Oke, itu dia. Nih, buat berdua nih. Sekali lagi saya sama tim ngucapin terima kasih Ya, sama-sama ya. udah nyempatin Alhamdulillah, waktunya. Terima kasih udah diundang. Nah, sebelum ini ada pesan lain lagi enggak, Bu? Dari segi dari personal. Ada pesan lagi enggak buat kita, buat penonton ya kan? Dari segi apapun itu. Monggo silakan. Monggo silakan. Kalau aku ya paling ya karena sekarang ini aku tadi bilang kan beberapa bulan ini udah nerapin hidup sehat ya, ternyata Iya. kerasa banget Kerasa sih. banget ya. Jadi yang pertama tadi komposisi makannya kita baikin, banyakin protein, terus sama serat ya terutama, terus karbohidrat sama lemaknya ya sebisanya ya ada tapi nggak usah terlalu banyak. Makan terus istirahat cukup, kemudian minum air putih yang banyak, kemudian olahraga itu minimal seminggu 3 kali kalau bisa ya, seminggu 3 kali. Terus hindari merokok. Sar. Ini dari merokok Sar. Sar. Terus? Protokol kesehatan tetap dijaga. Walaupun kita udah nggak pandemi, kita tahu kita udah lepas dari pandemi, tapi jangan kira nggak ada loh ya. Covid itu masih ada, cuman nggak tahu aja kitanya. Ya kan, Covid masih ada, cuman sekarang gejalanya lebih ringan. Terus itu juga kita ya memang karena kita nggak periksa swab Ya, lagi kan, jadi nggak ya, tahu ya ya. sebenarnya. Jadi tetap ada. Nah, supaya kita nggak jadi wabah kayak dulu lagi ya protokol tetap dijaga. Misalnya nih kalau kita tahu ke area yang crowded ya pakailah masker. Terus hand hygiene tetap setiap mau makan, setiap mau melakukan sesuatu. Memegang, menyentuh apa sebutnya? Iya, setelah mulai memegangnya kan itu setelah memegang tuh terus atau pas mau makan tetap dijaga itu. Oh. Kalau dari aku sih itu aja sih, insya Allah kalau kita nerapinnya dari yang kecil-kecil gitu daya tahan tubuh lebih baik ya. Dari Bu Nopi? Kalau aku ya kembali ke positive thinking aja kayaknya. Soalnya kalau kita berpikir positif kan otomatis Betul kan, betul. Kesehatan mental ya. mentalnya kan. Kesehatan mental dan jiwanya itu lebih di situ ya kuncinya ya. Iya betul. Karena aku pernah dengar baca kutipan nih. Senjata yang mematikan itu bukannya bom atom, nuklir atau virus racun bukan, tapi pikiran. Itu sih. Mental health. Mental. Itu senjata paling mematikan. Itu yang pernah aku baca di sebuah buku Iya. kutipannya. Tapi Malah memang itu sekarang- benar. Sekarang kan banyak kan ya kasus-kasus. Iya. Kasus-kasus ibu-ibu yang entah bunuh diri, entah malah bunuh anaknya yang karena mental illness itu. Itu dia. Itu ya teman-teman ya, diingat ya. Dari semua apapun itu tetap yang pertama yang harus kita jaga mental, Kesehatan mental. dan pikiran kita, jiwa kita. Itu kuncinya. Iya. Jangan lupa bahagia. Dan itu ya, jangan lupa bahagia. Jangan Oke. bayangkan yang sebelum terjadi, bayang-bayangkan yang harusnya belum terjadi kan kadang Iya, kayak kita gitu nggak tahu. sama ya. Apa kita nggak usah mikir yang akan Iya. terjadi deh. Serahkan aja. Iya kan? Let it flow ya. Itu dia teman-teman podcast kami malam ini yang judulnya tadi kesehatan jiwa itu yang bagaimana, dan itu memang kuncinya untuk ngadapin heretiknya dunia ini ya. Nah, terima kasih, dan saya ngingetin lagi nih, jangan lupa di subscribe, di like, kayak share, komen, dan kalau memang dari view teman-teman ini ada yang masih penasaran nih tadi yang dari istilah kentut, tadi istilahnya, aku jujur itu mau aku jadikan topik lagi, tapi dari teman-teman yang nonton ini oke nggak? Kalau oke, silakan di komen di video ini ya. Di video ini nanti ada ditulis, nanti ada tertulis. Nah, terus jangan lupa di follow up yang channel kami yang ada di YouTube, di IG dan di TikTok, itu namanya Masih Bandel Official. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, dan jangan lupa teman-teman, kita butuh feedbacknya di komen ya, di link kami. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Dokter, Iya, Ibu rumah thank tangga yang you. amazing.